Ya. Artinya UGM ditolak bandingnya. Ini memalukan sekali, Pak. Ya. Saya selaku alumnus UGM, malu saya. Putusan TUN, putusan KIP sudah menyatakan bahwa itu bukan rahasia pribadi, sehingga Jokowi wajib memperlihatkan kepada masyarakat. Apa yang dilakukan mereka halusinasi. Beliau akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Ini adalah beberapa dokumen untuk pencalonan Jokowi sebagai pejabat publik. Jangan salah ya, Pak Jokowi itu siap, sesiap-siapnya berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi ini. Tidak ada yang ditutupi. Kalau UGM tidak memenuhi putusan ini, maka berarti akan menghalangi atau tidak mendukung tuntasnya sebuah proses pidana. Menghalang-halangi itu ada ancaman hukumannya. Disebut sebagai obstruction of justice. Perkara ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masih terus jadi sorotan. Terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara menolak keberatan Universitas Gadjah Mada dalam sidang sengketa informasi ijazah. Dan hakim menyatakan salinan ijazah serta transkrip nilai milik Joko Widodo merupakan informasi terbuka. Apakah ini berarti publik bisa melihat langsung ijazah mantan Presiden Jokowi? Ikuti penelusuran kami bersama saya, Berliana Mileni. Inilah iNews Files. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara, mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Sementara Roy Suryo kembali mendaftarkan permohonan pra-peradilan keempat terkait pencekalan terhadap dirinya oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Terkait putusan PTUN kemarin yang memang sudah menolak keberatan dari Universitas Gadjah Mada dan memutuskan memang ijazah Joko Widodo ini salinan dan transkripnya ini bersifat dokumen terbuka bagi publik. Ini seperti apa tanggapannya? Majelis Hakim TUN menyatakan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat baik pertimbangan hukumnya maupun tuntutan yang diminta oleh Bon Jovi. Kami dari Bon Jovi kaget dengan putusan ini. Karena yang kita hadapi itu kan Jokowi dan kroninya. Kami tempatkan UGM itu sebagai kroni dari Jokowi
Karena selama ini sikap UGM sendiri menutup jalan bagi masyarakat yang ingin mengetahui soal kebenaran ijazah Jokowi ini, selalu berlindung di balik alasan bahwa dokumen terkait ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang dikecualikan. Artinya tidak bisa dibuka ke publik. Walaupun Jokowi tidak menjadi pihak dalam sengketa informasi publik di KIP, tetapi objeknya tentang ijazah Jokowi. Secara tidak langsung Jokowi juga menjadi bagian dari perlawanan kami. Karena melawan Jokowi ini, sekelas Mahkamah Konstitusi saja dia bisa menelikung, dia bisa mengintervensi. Sehingga dengan mudah mengatur-ngatur, mengutak-ngatik Gibran lolos menjadi wakil presiden. Karena Bon Jovi melihat perdebatan soal ijazah Jokowi ini palsu atau asli selalu kandas di mana-mana. Di pengadilan pidana kandas, di peradilan perdata tata usaha negara kandas, termasuk di KIP baru kita melihat ada titik terang. Karena kandas di mana-mana, Bon Jovi mengambil bagian hulunya. Bagian hulunya itu mulai hari pertama Jokowi daftar sebagai mahasiswa UGM sampai dengan disebut-sebut dia punya ijazah, Bon Jovi minta dokumennya. Jadi 20 dokumen yang diminta Bon Jovi itu akan merepresentasikan Jokowi ini benar kuliah di UGM atau tidak. Kalau dia benar kuliah di UGM sampai tahapan mana? Apakah hanya sarjana muda dan berhenti atau dia lanjut sampai dengan S1? Terkait yang digugat oleh UGM yang dibanding, ini isi detail putusan dari KIP-nya apa saja sih Pak? Putusan TUN kemarin itu kan menolak permohonan keberatan dari UGM dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan Bon Jovi. Permohonan Bon Jovi itu lengkapnya seperti apa? Mungkin Ibu Leoni yang bisa akan menjelaskan. Yang kami minta itu sebetulnya ada 3 kategori. Yang pertama adalah data yang terkait dengan perjalanan akademik Jokowi dari masuk sampai selesai. Dalam kategori ini ada 2 putusan KIP. Yang pertama adalah tentang ijazah asli, dan itu memang tidak bisa diberikan karena tidak ada, karena dikuasai yang bersangkutan. Terus kategori yang kedua yang kami minta, bukti adanya permintaan legalisasi dan bukti permintaan verifikasi dari KPU. Terus yang ketiga adalah SOP-SOP. Keberatan UGM itu ada di kategori yang data akademik, yang dianggap itu data yang harus dilindungi karena itu data pribadi. Padahal kami meminta sebagai data pejabat publik. Jika nanti memang Joko Widodo membuka ijazahnya, ini bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Kalau dalam 14 hari ini Bon Jovi maupun UGM tidak mengajukan kasasi, berarti putusan berkekuatan hukum yang tetap. Bagi Bon Jovi kami terima putusan ini, karena putusan ini memang sesuai dengan tuntutan Bon Jovi. Tapi kita belum tahu UGM. Kalau UGM ternyata juga tidak mengajukan kasasi, maka kami akan menyurati UGM supaya siapkan waktu kami datang untuk meminta dokumen yang kami perlukan. Jokowi boleh menutupi ijazahnya, tetapi putusan TUN, putusan KIP sudah menyatakan bahwa itu bukan rahasia pribadi, sehingga Jokowi wajib memperlihatkan kepada masyarakat siapapun yang datang untuk minta diperlihatkan. Kapan mungkin masyarakat ini bisa melihat? Jadi paling tidak sesudah 17 Agustus tim Bon Jovi datangi UGM, minta supaya putusan itu dilaksanakan. Ini ada hal yang juga menjadi tanda tanya yang selama ini belum pernah terjawab. Laporan Jokowi di Polda Metro Jaya itu soal pencemaran nama baik. Kok yang disita itu 500 dokumen terkait ijazah Jokowi yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara pencemaran nama baik. Di mata kami dia sudah tidak punya nama baik lagi karena dia sudah dicap oleh masyarakat sebagai Raja Ngibul. Jadi kalau dia mencari nama baiknya dalam kasus terkait dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, sebetulnya dia tidak akan menemukan nama baik itu dalam perkara ini. Bahkan kalau kita lihat berbagai kejanggalan di dalam kaitan dengan penyitaan itu, sebetulnya permainannya semakin kotor. Mungkin Bung Jemi tunjukkan itu dokumen penyitaan ini.
Iya Pak, ini dokumen apa? Boleh dijelaskan? Penyitaan 507 dokumen terkait mulai dari hari pertama Jokowi daftar sebagai mahasiswa sampai dengan dia mendapatkan ijazah. Nah, dokumen yang diminta oleh Bon Jovi itu semuanya ada di sini. Jadi kalau besok Bon Jovi datang ke UGM pasti tunjukkan ini disita. Datanglah ke polisi. Polisi bilang, oh ini sudah di pengadilan. Datanglah ke pengadilan. Pengadilan bilang, ya saya nggak bisa buka karena ini masih proses persidangan. Sementara masyarakat berbondong-bondong, ada yang gugat ke Pengadilan Negeri Solo, ada yang Pengadilan Tata Usaha Negara Solo, ada yang mengajukan ke pidana, Bon Jovi ke KIP, semua minta ini. Jadi ini adalah upaya cerdik tapi tidak terpuji yang dilakukan oleh UGM, Polda dan Jokowi supaya masyarakat yang meminta itu tidak mendapatkannya. Selain dari dokumen tadi, apa saja yang dibawa? Ini adalah beberapa dokumen yang merupakan hasil dari permintaan informasi publik kami ke 3 KPU, KPU Surakarta, KPU DKI, dan KPU RI, ya, untuk pencalonan Jokowi sebagai pejabat publik. Ini untuk Surakarta, pencalonan wali kota 2005. Ini 2010 sama, cuman ini fotokopinya jelek, ini bersih. Ini DKI. Coba dilihat, ini ukuran fotokopinya beda ya. Bentuk foto artinya ini dilegalisir. Kalau biasanya kalau orang melegalisir biasanya kan dalam satu model fotokopian yang sama ya. Set 5 rangkapnya. Ini berbeda. Dan ini adalah tanpa tanggal, tak ada tanggal satupun. Kemudian ini yang DKI ya, ini yang KPU RI 2014 ini sama. Bentuk fotokopi berbeda, ini masih cap merah tanpa tanggal 2012-2014. Dan ini adalah 2019, bentuknya berbeda, lebih ada lonjongnya, ada persegi panjang dan cap biru. Keanehannya adalah UGM menyatakan mereka tidak menguasai permintaan legalisasi ijazah. Oh ya, legalisasi tahun 2005 masih oleh pejabat yang sama di tahun 2014. Yang berbeda cuma di 2019 saja. Jadi ini artinya dia legalisir untuk kebutuhan wali kota sebagai calon wali kota, tapi dia gunakan sampai dengan dia calon presiden. Padahal bagi semua calon penyelenggara negara yang mau mendapatkan jabatan lewat pilkada, pileg atau pilpres, itu setiap mau menjadi calon itu legalisir ulang. Persyaratan legalisir itu diwajibkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus diberi tanggal. Karena ketika dia mau gunakan lagi dilihat tanggalnya 5 tahun yang lalu, KPU harusnya nolak. Apalagi ijazah palsu di kalangan pejabat publik ini adalah penyakit akut yang sampai sekarang pemerintah gagal menertibkan. Kalau misalnya selanjutnya ada upaya hukum nih terkait yang tadi putusan PT UN ini, berarti kami lawan. Berarti Kami lawan. Saya lawan ya. UGM akan bayar mahal karena setelah sampai kasasi diputus dan putusannya sama, Bon Jovi akan gugat UGM secara perdata. Dan kalau kasasinya kita menang lagi, makin terpuruklah UGM jadi nama baiknya kan. Berarti ketika ijazah Jokowi ini sudah dibuka untuk publik, sebetulnya nanti masyarakat bisa melihatnya lewat. Nah, sebetulnya salah satu petitum kami di KIP itu adalah meminta KPU mempublish berkas pencalonan Jokowi di websitenya mereka, sehingga mereka nggak repot-repot harus memberikan satu persatu ke setiap yang meminta, karena itu harus transparan kan, berkas pencalonan dari wali kota, DKI, ya, sampai dengan KPU RI. Itu yang saya minta. Jokowi kalau memang berani foto bersama pejabat UGM, pegang ijazahnya.
Siap, Mbak. Tadi sudah menjalankan sidang pra peradilan ketiga. Iya, iya. Yang dimohon oleh Bang Roy ini 200 juta ya? 206 juta. 206 juta Ya. ini memang kerugian yang sudah Gini, memang itu semua ada aturannya. Dan sebenarnya jauh lebih dari itu. Terus terang saja, Mbak. Pada tanggal 19 Juni, ketika saya pagi hari itu ditangkap secara tidak sah, siang dan sorenya itu sebenarnya ada undangan. Satu podcast, satu TV. Dan itu tentu ada kerugian. Dan Sabtunya harusnya saya berangkat ke luar kota. Bahkan keluar pulau. Ya gitu. Dan itu saya sudah beli tiketnya. Saya sudah juga kemudian memberikan konsultasi. Dan itu ada nilainya. Nilainya puluhan juta sebenarnya gitu loh. Dan itu yang termasuk kerugian saya. Karena itu ada kerugian material yang ada. Dan ada kerugian imaterial. Dan itu totalnya 206 juta. sampai kapan nih Bang Roy pra peradilan? Inilah yang menarik. Karena ini adalah tahun di mana pemberlakuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, bahwa pra peradilan itu sekarang itu harus didahulukan, tidak boleh ditabrak oleh pokok perkara seperti waktu zaman dulu. Ini eksklusif nih, bahwa menurut SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengidangkan juga pra peradilan untuk sahabat kita, sahabat saya, Dr. Tifa Husiati Azuma. Jadi dia pun akan maju praper juga. Jadi artinya apa? Minggu depan Dr. Tifa akan mulai praper pada hari Rabu. Saya minggu ini sudah mulai pada hari Jumat. Pra peradilan keempat nanti hari Jumat. Saya pra peradilan keempat, Dr. Tifa pra peradilan yang pertama. Pra peradilan keempat ini mau ngomong Saya akan menggugat soal cekal, cegah dan tangkal. sampai kapan mengajukan pra peradilan? Tunggu saja. Bang Roy, ini terkait putusan KIP ini kan Harus ijazah dibuka. itu kan harus terbuka, Iya. tapi kemudian akhirnya diajukan Kuatkan. keberatan oleh Universitas Gadjah Mada. Iya, Nah iya. kalau dari Bang Roy ini melihat langkah yang diambil UGM ini seperti apa? Gini, jadi kita harus berterima kasih dulu pada dua pihak. Ya. Yang pertama pada sahabat saya Dr. Bonatua Silalai yang melakukan terobosan ini dengan mempertanyakan ke KIP dan kemudian diteruskan oleh kelompok namanya Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi. Artinya apa? Artinya ini akan membuka semua tabir bahwa sebenarnya yang namanya ijazah Jokowi itu bukan hal yang patut disembunyikan atau dikecualikan. Apa yang saya lakukan itu adalah untuk kepentingan publik, dan makanya kalau saya kemudian dituntut dengan pencemaran fitnah, itu akan gugur kalau bisa dibuktikan bahwa saya melakukan untuk kepentingan publik, dan inilah gunanya. Apalagi UGM ketika kemudian melakukan banding terhadap itu, dan UGM kalah. Artinya UGM ditolak bandingnya. Ini memalukan sekali, Pak. Saya selaku alumnus UGM, malu saya. Apa sih susahnya menunjukkan kalau itu memang dia salah satu alumnus yang katanya membanggakan. Kok malah melakukan banding dan ternyata terbukti kalah. Keluarga besar UGM harusnya memberikan satu penalti ya, atau memberikan satu pelajaran bagi pengurus di UGM ya, yang kemudian telah melakukan hal yang sangat memalukan ini. UGM ini sampai mengajukan keberatan ini apa alasannya? Ya pasti ada sesuatu yang pengen dia lindungi. Ada pesanan dari apa ya? Saya mengatakan pesanan. Kenapa? Masa yang namanya ijazah yang harusnya itu membanggakan bagi kita, itu harus disembunyikan. Itu kan harusnya kan tidak ada soal ya. Ijazah itu saya akan tunjukkan misalnya. Kayak ini misalnya. Nah, ini kan pertama kali itu kan ditunjukkan oleh Dian Sandi Utama. Ya, pada tanggal 1 April 2005. Ini adalah sekaligus jawaban saya. Ada orang-orang, oknum-oknum ya, termul-termul yang sekarang mempertanyakan, Roy Suryo ijazahnya mana? Ini dari ijazah dokter saya. S1? S3. S3 ini, dari Universitas Negeri Jakarta. Yang saya tunjukkan, bahkan saya juga dengan tegas ya, kalau itu misalnya kemudian ditanya, dengan mudah saya akan tunjukkan. Tidak hanya ijazah, ini transkrip nilai. Transkrip nilai pun saya dengan bangga saya tunjukkan. Lihat itu IP kumulatifnya 3,8, sangat memuaskan. Ini transkrip nilainya, ya. Kemudian ini ijazahnya. Kalau ijazah asli ya gini nih, ada embossnya, ada kemudian watermarknya, dan saya berani menunjukkan ijazah ini. Itu yang saya minta. Jokowi, kalau memang berani, foto bersama pejabat UGM, pegang ijazahnya, baru itu benar-benar percaya. Ini pertama kalinya saya tunjukkan juga ya, di depan media, ya. Ini lihat, ini adalah ketika saya melakukan sidang terbuka ya, S3. Kemudian setelah itu, nah nih saya ketika kemudian bersama para profesor ya, berani nggak Jokowi
Dan kemudian ini yang kemudian wisuda nih, yang katanya saya nggak pernah wisuda. Tuh, lihat, ini wisuda saya ya pada bulan Maret tahun 2024. Dan ini yang paling penting. Ini pertama kali saya tunjukkan, surat pencatatan ciptaan. Jadi ini sudah dilindungi oleh hak cipta. Oke. Karya saya, karya dari Ini promotor, penelitian ya? dan, iya, Penelitian dan apa tugas akhir saya, disertasi saya. Berarti eksklusif hanya di iNews Files ini Betul. ditunjukkan Ini pertama kali saya tunjukkan. Nggak boleh lagi yang- tunjukin lagi. Oh iya Makin- betul. Dan terima kasih ini kepada hak cipta. iNews Files. Oke. Ini pertama kalinya ya saya tunjukkan. Makanya saya juga bilang ya, orang-orang yang nggak update kayak gitu tuh mungkin perlu minum obat. Karena mereka itu pening kepala, Oke. ya parah banget mereka itu. Oke. Ya parah parah banget pikiran mereka ya, parah mereka. Itu berarti menandakan bahwa keputusan PT UN menolak keberatan UGM. Oh, itu sudah betul. Ada satu orang yang ditanya ijazahnya disembunyikan hanya mau di peradilan. Peradilan apa ya? Itu mungkin peradilan Tuhan nanti. Kalau Gitu. misalnya nih Bang Roy, Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya begitu. Apakah ini akan menjawab seluruh pertanyaan? Iya, kalau mau menunjukkan ijazahnya kenapa nggak dari dulu? Sekarang baru menunjukkan. Nanti akan banyak rekan dan saya percaya nanti kalau sudah sidang, panjang ini bisa 3 tahun ini nanti sidangnya. Private 4 kalau lakukan ini, itu yang terakhir gitu loh. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, Roy Suryo, kamu jangan seorang pengecut. Masuk aja ke pokok perkara, kita lihat. Sakit kepala? Minum Paramex. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Welcome to the Grand Prix final. Look who's fighting for the title. Ooh, it's sexual racing. Nobody's managed to break the red team's dominance. Will there ever be one? The red team is still holding on to the lead. That's incredible! The red team is driving with total confidence. Let's stop to decide everything. Out of the pit! Oh, look at the pace! And their will to wheel. Tenggorokan kering, haus ya? Asiknya minum Adem Sari. Herbal, nyaman di tenggorokan. Adem Sari, pereda panas dalam nomor 1. Adem Sari ada tanpa soda dan tinggi vitamin C. Indis ekonomi, terus gerak kejar rezeki. Nyeri otot lagi. Minum Neoremasil. Andalanku juga, ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal lindung. Nyeri keram kebas kesemutan, Neoremasil Neuro. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Bukan sekedar air pegunungan, Pristine 8,6 Plus dengan teknologi nomor 1 Jepang yang dapat memecah molekul, bantu cepat menghidrasi tubuh. Pristine 8,6 Plus, canggih airnya, beda manfaatnya. Situasi genting harus ekstra cepat. Aduh. Bodrek, cepat redakan sakit kepala. Sakit kepala berat, nyeri. Minum Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Kalahkan sakit kepala dan nyeri. Bodrek terus menangkan harimu. Welcome to the Grand Prix final. Look who's fighting for the title. Ooh, it's sexual racing. Nobody's managed to break the red team's dominance. Will there ever be one? The red team is still holding on to the lead. That's incredible! The red team is driving with total confidence. Let's stop to decide everything. Out of the pit! Oh, look at the pace! And their will to wheel.
penting harus ekstra cepat. Aduh. Bodrek, cepat redakan sakit kepala. Sakit kepala berat, nyeri. Minum Bodrek Extra. Bodrek dengan Smart Formula. Kalahkan sakit kepala dan nyeri. Bodrek terus menangkan harimu. Bukan sekedar air pegunungan, Pristine 8,6 Plus dengan teknologi nomor 1 Jepang yang dapat memecah molekul, bantu cepat menghidrasi tubuh. Pristine 8,6 Plus, canggih airnya, beda manfaatnya. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Check out katanya cinta. Fotoku habis aja nggak tahu. Kan udah diisi smartphone kuota nonstop. Jangankan belanja, aplikasi penting lain tetap aktif tuh. Jagoan. Cuma smartphone yang punya nonstop kuota. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Ambil paket. Tolong. Kuota habis pas ngurus orderan. Bisa kurus Kan pakai smartphone kuota nonstop. Wah. Jangankan urus orderan, aplikasi penting lain tetap aktif. Cuma smartphone yang punya nonstop kuota. Sirnas A Jakarta, hanya di iNews Premium Sport. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Ambil paket. Tolong. Kuota habis pas ngurus orderan. Bisa kurus Kan pakai smartphone kuota nonstop. Wah. Jangankan urus orderan, aplikasi penting lain tetap aktif. Cuma smartphone yang punya nonstop kuota. Kemarin itu putusan Petun menolak gitu ya keberatan dari Universitas Gadjah Mada soal salinan ijazah Jokowi ini harus terbuka begitu ya. Pak Andi sendiri nih melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya ini ya mungkin it's too late gitu ya. Dalam hal ini kan kita melihat bahwasanya kalau ijazah Pak Jokowi itu ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Dalam ini juga dalam kejaksaan juga sudah memegang itu yang sebagai bahan materi nanti dalam sidang pokok perkara Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Ya. Kalau kembali lagi apa yang dilakukan oleh katakanlah Bon Jovi ya. Ya, menurut saya bukan membongkar, mencari sensasi lah. Buat apa lagi? Buat itu. Tapi ya, ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Semua pemimpin atau birokrat kalau di-challenge oleh sekelompok masyarakat, ada orang-orang yang ingin melakukan ya suatu hal yang quote unquote genit-genit lah. Ingin membongkar salah satu pejabat publik ini gitu ya. Mau tidak mau ya harus dibuka semua. Tapi kalau kita melihat ada sisi buruk, pasti juga ada. Bisa saja presiden ini dijadikan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menekan lawan politik. Tapi dalam konteksnya yang untuk Pak Jokowi ini sudah barang bukti di persidangan. Kalau misalnya dibuka, apa faedahnya? Apa untungnya? Ini kan sudah masuk ke dalam ranah
pengadilan pidana gitu. Berarti akan ada kemungkinan nanti Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Loh, bukan ada kemungkinan, beliau akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Memang kalau kita melihat apa sih yang mereka cari? Wah, saya mencari kebenaran. Kebenaran apa yang akan kau cari? Kebenaran itu akan muncul ketika terjadi suatu perselisihan yang di mana? Di lembaga pengadilan. Bukan di lembaga-lembaga jalanan yang sifatnya untuk ya asumsi-asumsi yang dia glorifikasikan untuk menarik atensi publik dan membenarkan apa asumsi mereka, bukan itu. Pak Jokowi sendiri sebetulnya mengikuti nggak sih ini kayak ada Bon Jovi dengan ini kasus-kasus seperti ini? Tanggapannya? Beliau itu mengikuti. Dia melihat semua perkembangan seperti apa. Responnya seperti apa, Pak? Ya luar biasa. Saya sempat kaget juga waktu saya ketemu beliau, diskusi dia mengikuti ketika di Rakyat Bersuara. Dia ikuti. Nonton dia, nonton betul. Berarti nggak pernah keberatan ya Pak Jokowi itu maksudnya dibahas seperti itu ya Pak? Ya datang nggak masalah. Dia senang diskusi dan juga dia tahu kok apa banyak perkembangan politik gitu ya. Karena dia punya data-data juga. Bagus juga kalau setiap pejabat publik kemudian jadi mantan, ya itu jangan kudet kemudian beliau itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah sekarang. Tapi kalau dari kacamata Pandi melihat ini UGM memberikan keberatan gitu ya dalam putusan KIP. Apa sih pertimbangannya mereka ini akhirnya? Ya itu lagi saya bilang tadi. Masalah ketika itu semua diperlihatkan, ini yang jadi presiden nanti. Apa efeknya nanti? Mohon maaf aja belum tentu semuanya itu mereka kuliah kan. Banyak anggota DPR mereka itu kejar paket. Bukan yang ataupun kuliah. Dengan adanya seperti ini, ya UGM juga pasti juga kuat angkut ya di downgrade gitu. Oleh siapa? Ya di downgrade oleh alumninya sendiri. Langkah apa sih Pak yang harusnya diambil begitu ya supaya selesai dengan mekanisme hukum yang tepat dan terbuka juga maksudnya untuk masyarakat tidak gaduh lagi gitu. 2 tahun loh. Ini jadi perbincangan masyarakat juga kan semua juga. Iya, internasional juga pembicaraan juga. Teman-teman diaspora itu juga membicarakan hal seperti ini. Suatu hal yang menurut saya remeh-temeh sebetulnya. Ya, sesuatu hal yang tidak mempunyai benefit yang baik gitu loh. Ya memang harus dilakukan ini karena ada ya elit-elit yang ingin namanya berselancar dalam kondisi ini untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan mereka dan tujuan-tujuan mereka itu gitu. Jadi bahan politik. Kalau kita bicara secara hukum murni nggak seperti ini, cepat selesai karena unsur politik masuk di dalam akhirnya berlarut-larut. Jadi harus lakukan apa nih Pak? Di pengadilan. Oh, mengikuti proses persidangan. Proses persidangan terus harus berjalan. Untuk Roy Suryo udahlah, Private 4 kalau lakukan ini, itu yang terakhir gitu. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, Roy Suryo, kamu jangan seorang pengecut. Masuk aja ke pokok perkara, kita lihat. Jangan lagi Anda memanfaatkan yang celah-celah hukum, KUHP baru, ya, yang bahwasanya Prapit itu didahulukan sebelum masuk ke pokok perkara. Sudah, cukup lah. Lihat Pak Adi bawa sesuatu nih mungkin bisa tunjukkan tadi. Iya, yang menarik itu ketika di dalam PN Jakarta Timur itu setelah selesai, tertiba mengatakan ijazah asli ada di saya. Yang benar adalah ini. Ya, meterannya warna merah. Yang kalau saya lihat itu punya Pak Bambang yang selama ini dibawa-bawa oleh Roy Suryo. Di UGM tahun 1985 itu ada 4 gelombang dalam wisuda. Gelombang pertama itu adalah di bulan Februari. Nah di gelombang itu Pak Jokowi tidak ada teman-temannya yang tahun 80 itu di wisuda. Di gelombang kedua itu di bulan Mei. Nah itulah yang dibawa oleh Dr. Tifa itu ijazah dari Pak Bambang. Yang dia katakan warna meterannya warna merah.
500 dia sebut. Saya punya contoh di bulan yang sama dengan Pak Bambang. Nah, ini angkatannya Pak Jokowi yang tercepat, ada 3 orang itu. Tahun 1985. 85, masuknya 80. Oh, masuknya 80, berarti masih materai merah. Berapa harganya? Nominalnya itu 100, bukan 500. Kemudian di bulan apa lagi ada? Yaitu di bulan Agustus, itu warna hijau. Tapi saya bawa ini adalah di bulan November, warna hijau. 100. Ya. Nah, kalau dia katakan bahwa warna hijau 100 itu adalah sarjana muda, itu bohong besar Dr. Tifa itu. Buktinya apa? Ini. Teman Pak Jokowi, ini sudah disita juga ini. Ijazah aslinya untuk sebagai barang bukti nanti. Ini jelas untuk itu. Ya. Nah, itu kita lihat Pak Jokowi punya. Nah, ya. Jadi sudahlah. Kalau kita melihat itu semua, apa yang dilakukan mereka halusinasi. Kalau UGM tidak memenuhi putusan ini, maka berarti akan menghalangi atau tidak mendukung tuntasnya sebuah proses pidana. Menghalang-halangi itu ada ancaman hukumannya. Terkait putusan PT UN kemarin yang menolak banding dari Universitas Gadjah Mada, yang akhirnya memang sebetulnya menyetujui begitu ya kalau dokumen ijazah Joko Widodo ini memang adalah dokumen yang terbuka untuk publik. Tanggapan seperti apa, Pak? Tentunya putusan tersebut harus diapresiasi dan kita harus hormati. Karena kenapa? Itu produk hukum kan? Ya. Negara kita negara hukum. Kalau sudah seperti itu, mau nggak mau, kita juga harus sepakat dengan keputusan tersebut. Kayaknya momennya aja yang nggak tepat. Kenapa sih diajukan pada saat ini sedang ramai adanya dugaan laporan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, penistaan, dan sebagainya. Dan itu sudah bergulir di pengadilan. Kan sebetulnya muaranya sama. Kalau saya melihat dari putusan, itu bukan hanya terkait ijazah, transkrip nilai, yang memang itu juga harus dibuka gitu. Kemudian UGM mengajukan keberatan, itu narasinya bisa saya terima juga. Ini kan lembaga yang sama, ya, direcokin oleh dua kepentingan. Kepentingan berkaitan dengan masalah keterbukaan informasinya, dan kepentingan dunia peradilan yang sekarang lagi bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini kan ada persoalan tentunya kan. Dalam konteks pemeriksaan perkara pidananya, kan di sana ada yang namanya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Dokumen itu kan diambil. Nggak bisa kemudian ada di UGM berkaitan dengan transkrip nilai dan yang lain-lain gitu kan. Dan posisinya ada di Polda Metro. Gitu. Itu yang menjadi persoalan. Apakah setelah ini akan diperlihatkan ke publik ijazah Jokowi, Pak? Kalau kita melihat putusan, dan ini kan sudah berkekuatan hukum, harusnya dibuka. Cuma saya bilang tadi, untuk membuka ini juga kan nggak sederhana. Itu karena wilayah dokumen ada di penyidikan, ya, dan sekarang sudah masuk ke tingkat persidangan, barangkali nanti pada waktu dibuka itu di pengadilan. Nggak sekonyong-konyong kemudian berdasarkan perintah itu kemudian dibuka, tidak. Karena kan pengadilan itu akan pasti mendahulukan kepentingan hukum-hukum yang berlaku. Hukum-hukum yang berlaku itu dalam hal ini apa? Ya persidangan itu tadi, perkara Roy Suryo dan Tipa, itu nanti yang akan dikedepankan. Dan kalau nanti memang harus dibuka, itu harus dapat izin dari Ketua Mahkamah Agung dan Presiden. Jangan salah ya, Pak Jokowi itu siap, sesiap-siapnya berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi ini. Tidak ada yang ditutupi.
dia pernah menjabat sebagai wali kota Solo 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tapi di ranah itu nggak ada orang ngeributin gitu ya. Kalau misalnya nanti ketika ijazahnya dibuka tapi masih ada yang belum terima, itu seperti apa Pak? Nggak bisa dong, kalau udah diperlihatkan masih nggak terima juga, ya kan nggak bisa seperti itu juga. Ya harus mau nggak mau dong, suka dan nggak suka. Kan memang itulah produk sebuah ijazah. Apalagi yang dipermasalahkan kan, UGM sudah mengakui, Pak Jokowi kuliah di sana, ada teman-temannya. Seharusnya ini selesai gitu. Apakah bisa dikatakan dengan putusan PT UN kemarin, polemik ini sebetulnya sudah usai? Kalau saya lihat, secara keterbukaan informasinya, yang selama ini katanya tidak terbuka, padahal nggak pernah ada yang minta juga, ya menurut saya selesai. Dalam konteks status ijazahnya. Tapi kasus ini terus bergulir dong. Jangan sampai juga ini dimaknai begitu ini dianggap selesai, selesai juga perkaranya gitu kan. Nah, di sini ada ranah pidana yang sudah dilakukan. Apa? Yaitu tadi penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, ya, penistaan, dan juga pasal 32 dan 34 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE. Itu yang saya lihat di dalam persoalan ini, itu harus tetap dijalankan, bukan kemudian setelah ijazah Pak Jokowi diperlihatkan tuh ini bisa selesai, tidak. Putusan PT UN ini yang menolak keberatan Universitas Gadjah Mada, putusan KIP yang menyatakan bahwa dokumen ijazah Jokowi ini adalah dokumen terbuka. Ini kan ditolak oleh PT UN. Memang dalam penyelesaian perkara sengketa informasi bahwa itu ada apa tidak, palsu atau tidak asli, ini memang wilayah pengadilan PT UN. Apa yang diartikan dan diributkan palsu atau asli ini di wilayah administrasi atau hukum administrasi disebut dengan sah atau tidak sah. Oleh karena itu putusan ini menjadi tepat bagi saya agar UGM membuka ijazah dimiliki oleh Pak Jokowi, agar tahapan-tahapan proses itu sesuai dengan hukum atau syarat hukum administrasi terungkap. Dengan membuka itu kan runtutan proses itu dapat diketahui. Kapan yudisiumnya, kapan KRS-nya dilakukan, itu semua akan terbuka secara akademik. Kalau betul produknya berarti sah, ya bukan asli, tapi sah. Dengan sah ini berarti kan kaitan dengan proses pidana yang sedang berlangsung tidak terjadi, dianggap tidak berlaku. Sanksi yang didapatkan oleh Universitas Gadjah Mada kalau tidak melakukan apa yang diputuskan oleh PT UN? Apabila UGM tidak mentaati setelah putusan berkekuatan hukum tetap tentunya. Ini sekarang baru tahapan PT UN, ada PT TUN, ada Mahkamah Agung yang melidangi TUN. Nah kalau sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tidak dilakukan, ya tentu akan kena sanksi. Kementerian Pendidikan menugaskan seorang rektor di UGM untuk memimpin. Rektor mempunyai dekan-dekan yang berkaitan dengan fakultas yang menerbitkan ijazah. Jadi itu runtunannya sebagai bentuk administratif. Artinya mungkin akan ke rektor, ke menteri, bahkan ke presiden. Lalu Prof, sebetulnya apa batasan antara mana dokumen pejabat publik yang memang sebetulnya nih hak masyarakat untuk tahu, atau dokumen yang sebetulnya ini wajib ditutup oleh sebuah lembaga pendidikan? Penutupan rahasia itu ada syarat-syaratnya. Rahasia negara misalnya tidak boleh dikeluarkan untuk publik karena ini akan menyangkut keselamatan negara. Kemudian dokumen-dokumen yang berrahasia itu semua ada ditandai. Dokumen rahasia itu selalu ada kodenya. Untuk akademik yang berkaitan dengan ijazah itu bukan rahasia. Berkaitan dengan UGM yang menyampaikan bahwa ini dokumen pribadi, jadi tidak bisa dibuka. Komentarnya Prof seperti apa? Yang bersifat privasi itu ada kepribadian yang melekat dengan dirinya, kesehatannya. Tapi ini kan tidak, ini pendidikan.
Itu umum, bahasa keahlian saya apa itu terbuka. Kalau bicara dokter, bahkan dipasang di pelangli rumahnya itu. Dokter siapa? Itu menunjukkan bahwa kalau publik memerlukan, ada dokter di sini. Bukan itu untuk reklame, bahwa dia orang berobat, tidak itu tujuannya. Nah itu kan juga bukan rahasia, bahkan dibuka ke publik. Ini sudah diputus di KIP bahwa ini harus dibuka, apalagi untuk menengahi sidang pidana yang ancaman hukumannya cukup tinggi. Setahun, ini perlu dibuka supaya publik tahu dan yang bersangkutan, yang berkaitan mendapat informasi yang jelas. Dari pihak pemohon hanya ingin membuka dokumen ijazahnya ini hanya di persidangan, bagaimana Prof? Kalau di persidangan memang itu tempatnya. Tetapi saya ingatkan tadi, sidangnya di PT UN. Karena persidangan di pidana tidak mengurusi soal pikiran orang. Hukum pidana mengatur hanya tentang perbuatan orang. Kalau penggunaannya, iya. Andai kata seseorang menggunakan ijazah palsu, itu di pidana. Orang membuat ijazah palsu, itu di ranah pidana. Bagi saya justru kalau ini tidak dituntaskan, kalau UGM tidak memenuhi putusan ini, maka berarti akan menghalangi atau tidak mendukung tuntasnya sebuah proses pidana. Menghalang-halangi itu ada ancaman hukumannya. Kalau orang mencoba tidak menyiarkan, tidak membuka sehingga terhalang keadilan yang disebut sebagai obstruction of justice. Menghalangi keadilan, ancaman hukumnya 7 tahun. Nah, jadi harus dibuka. Apalagi pengadilan tata usaha negara sudah memerintahkan untuk dibuka melalui putusannya. Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak keberatan Universitas Gadjah Mada menjadi babak baru dalam polemik keterbukaan informasi terkait dokumen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Meski demikian, perkara ini belum serta-merta berakhir. Masih terdapat proses hukum dan langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan informasi, kepastian hukum, dan sikap terbuka dari seluruh pihak akan menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai pertanyaan yang masih muncul. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.